Welcome to Nura Podcast, aka Nusantara Nusantara Adhikara. Adhikara. Duh, Cak, hari ini kayaknya banyak banget kegiatan ya? Iya, capek. Capek banget. Tapi Iya. kita masih ada satu kerjaan lagi. Iya, kita harus kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya nggak asik kalau misalnya kita berdua doang. Iya, dan nggak asik kalau nggak sama orang yang asik nggak sih? Berarti aku harus asik nih. Asik lah. Aku introvert. Udah. Ayo dong, cairin suasana dong, gimana Oke, sih? kita jadi ekstrovert tiba-tiba ya guys. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal kita ngobrol-ngobrol nih Kak Ica, mungkin kita bisa ngajak sekalian teman-teman Nura kali ya. Iya, untuk Nah, kira-kira kita punya tagline apa nih hari ini? kayak aku kali ya mandu ya. Oke, boleh. Nura Podcast, Indonesia Budaya Bicara. Gimana Mir? Gila, bagus banget nih kayaknya. Nah, tau gak sih Mir? Project kali itu sebenarnya berlanjut dari UTS kemarin nih. Benar banget. Kemarin itu kita kan bikin tabloid nih yang Yes. berhubungan dengan budaya. Dan Yes. nggak bakalan jauh-jauh dari situ. UAS kali ini juga bakalan nyangkut soal budaya. Benar Gimana banget. Nusantara itu betapa indahnya gitu ya Mir ya. kita budaya kita yang beragam, Unik juga ya, Mir, ya. unikannya gitu. Kita ada 30 berapa? 6 provinsi ya? Benar. Nah, sumpah itu kayak dari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia itu membuat kita tuh semakin terbuka akan Hangat wawasannya, juga ya. hangatnya kehangatan antar keluarga budaya. Jadi maka dari itu kita tuh sebagai mahasiswa tentunya suka pengen ngajak teman-teman lebih mengenal budaya kita sendiri. Dan bedanya kali ini kita tuh membawakannya dalam bentuk podcast guys. Benar. Mungkin kalau biar lebih asik kayaknya kita lebih seru kalau taberan kali ya. Mir, iya. Kamu punya kenalan, Cak? Ya, pastinya ada dong. Waduh, Masa siapa nggak tuh? ada? Aku sih? introvert jadi nggak pernah punya Kalau teman. ngobrol sama kamu doang mah kayak gitu doang nggak Ya sih? udah, maaf deh, makanya mending kayaknya ngajak teman lebih seru deh. Iya, nah tentunya Mir sebelumnya itu kan kita udah persiapan nih. Yes. Kita tuh mikir-mikir siapa yang mau kita ajak di podcast kali ini. Iya. Gitu. Mungkin bisa dikenalin? Iya benar Mir. Jadi itu aku punya kenalan. Dia kan orang Batak gitu ya. Mir. Oh, Batak ini banyak Benar, ya. dari tanah Batak guys. Jadi abang ini itu dia tuh sebelumnya mantan ketua IKAMABA. Ikan mabut tuh apa? IKAMABA itu Ikatan Mahasiswa Batak Universitas Pertamina. Jadi itu perkumpulan orang-orang Batak di bener. Kebayang nggak sih? Kenapa? Jadi Jadi kayak banyak orang Batak. paguyuban gitu dong. Bener. Kayak perkumpulannya bener-bener. Iya. Dan ini ketuanya. Iya dong. Wow. Itu mantan gitu tapi Oh, kayak mantan. sampai sekarang tuh dia masih Dikenal. bantuin kita lah pokoknya Wow. kayak masih dukung kita, support kita di dalam gitu loh. Jadi kita tuh tetap dekat sama dia kayak gitu. Ya, aku penasaran banget. Siapa sih, Cak? Dengar-dengar dia juga baru selesai wisuda kemarin. Oh my Wisuda god. ke-10 Universitas Pertamina guys. Baru banget kemarin. Iya, gak sabar kan lo? Udah sabar banget. Kita Sumpah, panggil buruan, aja, panggil aja. Panggil aja ya. Welcome Bang Bahru. Welcome Bang Bahru Haraha. Terus dulu dong. Gimana Bang? Perjalanan ke sini aman nggak tadi? Aman nggak Wacem? Gimana? Keadaannya sehat? Apa kabar? Kemarin baru selesai wisuda. Oh iya, makasih Cak. Selamat BTW. Selamat banget atas kelulusannya, keren Iya, banget. keren banget. Berarti abang belum pulang sama sekali ya? Belum, nggak ada rencana pulang lagi. Oh, belum ada rencana ya? Menetap di Menetap di Jakarta. Oke. Gimana Mir? Udah ketemu orangnya belum? Ganteng kan abang gue ini? Tersipu abang ini. Gak boleh. Kamu kayak ngeblas. Mungkin Gimana? soal IKAMABA tadi, aku kan baru dengar dari pasangan ya Bang. Oke. Abang tuh ketua dari IKAMABA. Iya. Nah, mungkin bisa jelasin Bang, IKAMABA tuh apa ya? Soalnya aku tuh bukan orang Batak, aku orang Sumatera, aku tetap Sumatera Barat, Tuh, Sumatera which is Barat. Padang. Iya. Tapi nggak tahu soal perbatak-batakan inilah. Nah, mungkin aku bisa langsung tanya ke ahlinya. Bukan ahlinya. Oh, bukan ahlinya ya? Ahlinya udah. Yang keturunannya kali ya, keturunan Bataknya langsung. IKAMABA tuh apa sih Bang? Jadi IKAMABA itu kan Ikatan Mahasiswa Batak Universitas Pertamina. Ya.
Jadi itu terbentuk atas keresahan dari saudara-saudara kita yang mana dia tidak lahir di Sumatera Utara. Kan Sumatera Utara ini kan identik dengan Batak, tapi nggak semua orang yang Sumatera Utara itu Batak. Jadi ada yang mungkin lahir di Papua, tapi dia punya marga, dia orang Batak. Nah mereka itu bingung mau masuk ke daerah Sumatera Utaranya gimana dengan hanya membawa marga. Makanya berkumpullah kami itu untuk menentukan apa yang bisa kita buat untuk saling merangkul. Makanya terbentuk Ikatan Mahasiswa Batak Universitas Pertamina. Jadi dia mau orang Batak yang lahir dimanapun di Indonesia ini. Yang penting dia berkuliah di Universitas Pertamina dan membawa marganya. Bisa join ke IKMABA gitu ya. Berarti itu kayak semacam organisasi atau paguyuban atau hanya perkumpulan biasa? Lebih hanya ke perkumpulan kekeluargaan sih, nggak organisasi yang gimana-gimana. Berarti ada banyak, berarti kalian tuh ada event-event atau acara-acara sendiri dong yang Ada. khusus kalian? Ada. Oh, keren banget. Emang itu kayak gimana tuh? Ya kegiatan IKMABA itu ya seperti paguyuban pada umumnya, saling berkumpul, diskusi, melakukan kegiatan olahraga kayak biasa lah yang Mira tahu bagaimana paguyuban itu bentuk. Cuman mungkin kami banyak kerjasama dengan itu tadi paguyuban Sumatera Utara atau Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara. Hubungannya dekat lah, erat lah. Benar banget sih, aku juga sangat memvalidasi apa yang Bang Bahru bilang tadi, karena aku memang orang di dalamnya gitu loh. Oh, kamu juga anggota Iya, dari jadi kita IKMABA merasa benar-benar hangat lah gitu loh, karena kita dekat sama orang. Gimana ya, kita kan di ibu kota yang gede ini ya, Met. Jadi kita tuh mencari orang yang dekat sama kita, yang pastinya kayak mana ya, orang Batak di Uber gitu loh. Jadi kita tuh dirangkul, dan itu malah kita yang dicari untuk dapat bergabung gitu loh. Jadi jadi kita bisa asik sendiri gitu loh. Bang Bahru salah satunya orang yang kayak emang ramah dan emang sangat gitu loh, tersanjung saya ya, nggak Mas? sih? Bisa kok muji bisa aja. Nah, ngomong-ngomong soal itu tadi ya, Mira, IKMABA itu kan abang juga termasuk orang rantau ya Bang. Dan karena abang itu orang rantau, dan salah satu orang yang sangat peduli sama teman-teman abang anak rantau lainnya. Mungkin abang orang yang lumayan bisa bergaul dan gitu. Cuma aku tuh mau nanya Bang, apa sih tantangan abang sebagai anak rantau yang pertama kali merantau ke Jakarta gitu loh? Apalagi banyak banget budaya, kayak ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi. Itu gimana sih, kayak abang punya teman-teman yang lain tuh kayak menyamakan pola pikir? Aku kan jangan menyamakan pola pikir, tapi bisa dekat dengan mereka gitu loh. Dengan berarti pertanyaan saya dengan suku yang lain. Benar. Nah, jadi kalau misalnya pertama kali kita merantau itu kan kita nggak tiba-tiba langsung jumpa dengan orang-orang seperti itu kan, dengan suku lain kan. Kita harus membiasakan diri di sini, harus beradaptasi lagi. Makanya itu abang selalu pegang prinsip kalau memang situasinya untuk mengubah abang untuk beradaptasi, abang akan beradaptasi. Tapi abang tidak akan lupa dengan akar abang dari mana abang merasa. Karena dimana lagi dijunjung, semuanya dibijarkan. Yes, betul. Iya sih. Oh, so humble. Iya. Tadi sama aja kayak kita juga menyalurkan energi kita, merangkul orang-orang di sekitar kita untuk bisa kayak aku ini tuh peduli loh sama budaya aku sendiri. Apalagi aku juga orang yang peduli juga untuk berteman, apalagi beradaptasi sama orang lain gitu kali ya, Mira. Memang tahu baru ini Mungkin tapi kalau boleh tahu gimana cara kalian ya, mungkin para yang udah masuk di IKMABA ini meng-hire orang-orang baru gitu loh. Maksudnya kan nggak mungkin dong, emang di announcement ke depan gitu kan, siapa yang orang Batak masuk join IKMABA gitu. Emang kalian gimana cara meng-hire? Sebenarnya Mira, cara yang paling efektif itu yang seperti Mira bilang barusan. Siapa yang orang Batak sini? Oh iya. Iya. Oh. Karena ada yang namanya rasa bangga mempunyai marga. Yes. Untuk orang Batak itu, ketika kami tahu ada orang yang memarga, maka otomatis badan itu akan seperti magnet, saling tarik menarik. Yeah. Dia punya marga, aku punya marga, pasti langsung kenalan. Makanya yang cara kami yang paling efektif itu ya dengan cara memberitahukan ke Uber Dari kalau kuping ke kuping. dari kuping ke kuping. Dan kadang kalau Mira ke kantin Uber tuh ada yang teriak-teriak, oh ya orang Batak. Iya. Iya. Kalau itu sendiri gimana? Pas Bener. masuk IKMABA. Kayak aku tuh kayak mereka tuh kan emang mungkin udah nganggap adiknya sendiri juga kali ya. Jadi kayak mereka setiap aku ketemu tuh emang awalnya malu kali ya. Malu, terus aku kok
rame banget ya ngumpul-ngumpul gitu kan. Apalagi waktu itu kan ada pop up ya kita lihat. Nah Ika Maba itu kayak bayangin Mir, Ika Maba itu bisa masuk ke maksudnya kayak mengajak pop up ini untuk bekerja sama, ngajak-ngajak apa sih mahasiswa Batak untuk gabung gitu loh. Jadi kayak aku udah masuk lah join ke grupnya, cuman emang belum langsung ketemu sama kayak orang-orang Bang Barul karena mereka kan udah dari 2018 ya Bang. Nah kayak maksudnya kayak aku masuk gitu kan, jadi awal aku kayak sering di kantas tuh di kantin atas gitu kan, dipanggil dong, Dek sini gua join kayak gitu loh. Jadi ini kan Ica ya bersong ya kayak gitu. Jadi oh ternyata aku merasa dimiliki ya sesama mereka kayak gitu. Jadi gimana Bang? Kayak misalnya kan kita mungkin sesama Batak itu saling ngerti nih sama intonasi ngomong kita tadi gitu kan. Apalagi Batak sering banget dikira ngomongnya keras gitu ya galak gitu ya. Nah, padahal kok kita lembut-lembut. Iya dong nggak sih Mbak? Tidak terlihat seperti itu. Nah tapi mungkin tantangannya kali ya, kita tuh lebih nanya ke tantangannya tuh abang bisa menyesuaikan sama teman-teman abang budaya itu gimana sih? Ya itu tadi kayak untuk bahasa mungkin aku nggak akan berubah sebenarnya. Ya logat kan ada hubungannya tuh untuk orang Sumatera dan orang Batak, apalagi yang besar di Sumatera Utara. Ketika kau ngerantau keluar, jangan pernah gunakan bahasamu itu ketika kau balik ke tongkronganmu atau ke daerahmu. Karena kau masih istilahnya kau baru makan daun ubi tumbuk udah pakai gue lu atau bahasa lainnya, itu kayak menghina orang-orang yang cedera. Mungkin kalau dilihat dari cara beradaptasinya, berarti abang ini tipe orang yang langsung aja gitu, maksudnya gimana cara abang beradaptasi dengan orang-orang dari ibu kota ya untuk maksudnya akrab sama abang gitu. Untuk akrab sama orang itu kan kita harus punya minat yang sama. Kayak abang berteman dengan suku-suku lain atau dari kampus atau dari kelas kan punya kegiatan yang sama, punya minat yang sama. Itu kan kalau untuk berteman dengan suku yang lain dengan sama aja bagaimana cara kita berteman pada umumnya, nggak ada yang membeda-bedakan, tidak ada kartu anggota untuk berteman dengan suku lain. Yang penting kan berteman, yang penting jadi orang baik aja. Nah dari tadi kan muter-muter di situ ya Bang, kayak Abang introvert loh sebenarnya. Kayaknya masa sih nggak mungkin Kayaknya dari muka enggak. tuh kayak emang dia tuh memancarkan guys, hey lo kayak kita temenan gitu loh Tapi Bang. sebenarnya aku senang loh, maksudnya baru aku sendiri baru pertama kali kan ketemu abang kan. Tapi abang tuh apa ya? Jujur aku orangnya introvert banget, tapi enggak, ini aku gak percaya kalau abang introvert. Tapi pas ketemu abang tuh kayak enak aja gitu, langsung diajak ngobrol. Makasih ya. Iya. Dan pancaran wajah nggak sih Mir? Enggak. Wow. Apa? Auranya pelan-pelan. Rekomendasinya apa? Wudhu. Pakai skincare apa sih Bang? Itu tadi aku tadi. Boleh kali Bang minum dulu kalau misalnya harus. Emang puasa. Masa sih? Emang ada? Nah, tadi kan kita udah bahas soal gimana beradaptasinya ya Bang gitu. Nah, ada satu fakta unik nih Bang dari budaya lain. Kayak contoh misalnya dari budaya Jawa atau Sunda kali ya Bang. Kayak perempuan itu tuh jangan duduk di luar atau jangan apa ya? Maksudnya Kayak pamalinya lah ya. Iya, ada pamalinya gitu, nanti nggak ada pejodoh kayak gitu. Kalau Dewa sendiri mikir kayak ada nggak sih kayak di Batak tuh fun fact kayak itu menarik untuk orang lain mungkin yang belum tahu gitu loh Bang. Kontak untuk orang Batak, untuk yang lain Iya. tentang suku Batak. Rekomendasi nih. Maksudnya saran-saran. Ada banyak ya sampai tidak bisa disebut karena beragam, dia berbeda. Kalau untuk suku lain mungkin Jawa ya, Jawa. Paling kita tahunya Jawa kasar, Sunda sudah kasar, sudah halus. Nah kalau untuk Batak itu sendiri Mir, dia ada lebih dari 6 umuan. Jadi berbeda-beda tiap umuannya itu pamalinya. Kayak abang sendiri kan, abang dari Mandailing atau abang bisa ke Simalungun. Kalau si Ica Batak Toba. Batak Toba. Jadi itu ada nama, ada Batak Karu, ada Batak Simalungun, Pak, ada banyak. Jadi setiap Batak itu juga sendiri punya keunikannya masing-masing.
Makanya kalau untuk yang kayak Ica bilang formalismenya segala macam mungkin berbeda, Ca. Iya, Dari bener sebuah sih, Batak bener atau sih. apa nih, abang juga di Mandailing, tapi kan kita di bawah satu payung Batak. Nah tapi kalau misalnya Salah satu satunya. keunikan gitu apa Bang? Misalnya entah secara umumnya lah kayak orang yang belum tahu kan misalnya nggak sih Bang? Orang Batak itu setia. Wah, masa sih? Siapa Gua lihat yang sih. pacarnya orang Orang Batak? Pasti Siapa setia. yang pasangannya orang Batak? Iya. Pasti setia. Emang ya? Iya. Kayaknya aku punya pengalaman teman ada. Itu di gimana? Gak boleh gak boleh di-spill di sini. Ntar aja kita di belakang kali ya Bang. Oke. Mungkin karena udah turun-temurun kayak Ya. sifatnya kali ya Bang, banyak yang kayak emang untuk pasangan juga, anak juga sangat dekat gitu ya Bang, hangat. Makanya kayak orang Batak tuh sebenarnya Iya. gitu loh, kayak sebenarnya kita tuh di luar tuh kayak terlihat tegas kayak gitu, tapi dalam kita bener kayak kata Bang Bahro tadi gitu. Badan elemen hati Hello Kitty. Betul. Badan rambu. Hati lu gitu. Oh, tapi aku penasaran nih kan makanan Batak tuh juga banyak terkenal. Kayak mie goma apa sekali. Arsi. Arsi, Anura. Nah, aku tuh seumur umur baru pertama kali nyobain mie goma. Itu juga dimasakin Ica. Bener. Iya. Iya, karena aku belum pernah sama sekali. Tapi enak nggak? Enak. Aku suka sih, maksudnya kayak apa namanya, bahan-bahannya tuh kental banget. Nah, mungkin aku sejauh ini sih suka mie goma. Tapi kalau dari abang sendiri ada nggak sih Bang makanan favorit dari Batak? Kalau makanan favoritnya ini aku nggak tahu di pungan lain ya. Kalau opung abang sendiri, opung itu nenek sering masak daging sup yang dikasih asam. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu bening. Nah itu aja abang udah enak nih. Apa itu namanya? Tambah-tambah pakai nasi tuh. Apa ya? Daging asap lah kata opung abang. Daging asap. Oh, aku pernah Tahu, itu ada apa? sapi kan? Iya. Iya sih. Dikasih asam tuh kayak seger nggak sih? Tapi aku banyak mira dulu. Lebih enak spaghetti lo minggu mah. Waduh. Ayo. Susah sih itu. Ini pertama kali sih masak. Aku baru pertama kali, makanya yang punya Isa doang. Maksudnya belum yang secara keseluruhan gitu. Sedangkan kalau spaghetti kan aku udah nyobain yang carbonara lah atau aglio olio lah, fettuccine lah gitu. Cuman sejauh ini kalau yang mie ke-Indonesiaan banget mie goma sih. The best Batak ya. ya bos. Pengen Tapi mirip gak sih sama mie Aceh? Oh berbeda. Apa sih? Mie Aceh itu Mie Aceh beda ya? Mie Aceh itu kuahnya lebih kental. Beda. Iya, lebih kegelapan warnanya. Iya. Kok jadi basuh ini tadi? Gimana sih? Mungkin ke ini kali ya, habis makanan kita ke adatnya. Kirain habis makanan ke minuman. Oh enggak usah. Kita ke adat aja, pesta-pesta gitu. Nah iya aku tuh belum pernah tuh. Enggak belum pernah sih sebenarnya, udah tahu. Tapi emang kenapa sih kalau orang Batak tuh pestanya banyak banget? Orang Batak itu kan kayak lagu yang lagi viral ini. Semua aku dirayakan. Pandai juga, Semua aku dirayakan pandai guys. juga dia ya menyambung-nyambungkannya. Iya loh. Iya. Coba dari kita kena musibah aja meninggal, kita ada pesta adatnya. Dari lahiran ada pesta adatnya. Baru mendapatkan gelar kita ada pesta adatnya. Iya, ada. Enggak bocor sih orang Batak. Iya, pokoknya Pesta mulu. Pesta Makmur lah pokoknya. Makmur lah. Jadi, orang Batak itu dituntut kaya karena adatnya semua harus ada. Iya benar banget. Ya, coba, mau yang mana lagi? Nikah ada, meninggal ada, terus tamat wisuda ada. Iya, banyak. Ada istiadatnya. Berarti kayak kalau kayak yang kemarin kita lihat artis ya di sosial media kayak Jessica Mila. Mantan abang jangan sebut. Pede sih pede. Nggak itu deh, nggak ketabrak banget sama si ini si Yakub. Oh ya aku. Bang Baru itu kan ganteng keren. Abang Jakob. Gimana? Itu tuh kayak yang si Jessica Mila itu kan. Itu tuh pestanya banyak banget. Aku tuh merasa ini orang nggak capek apa ya pesta mulu gitu kan. Apalagi kan dia sebelumnya bukan orang Batak kan. Iya. Nah terus jadi itu gimana tuh mereka? Dia tuh sistemnya punya beli marga or gimana tuh?
Jadi kalau misalnya pernikahan yang seperti itu, ya aku juga belum nikah. Iya, mungkin yang abang tahu yang aja. seperti kalau abang, kalau memang perempuannya bukan berasal dari suku Batak, tapi ingin mempunyai marga, itu ada transaksinya, dari adatnya, ada syarat-syaratnya, dan yang ngambil marganya pun nggak boleh asal. Soalnya Mira nggak punya marga, tiba-tiba Mira mau ngambil marga Lubis, jadi kita mau nikah. Dari mana ceritanya? Biasanya dianjurkan mengambil marga dari mamanya. Oh gitu. Dari mama si pasangannya. Laki-laki. Oh gitu. Karena semuanya udah ada, Iya, gitu udah ya, ada. aturannya. Buku-buku aturannya itu Iya. udah ada. Karena Batak itu sangat sakral ya, Bang. Kamu setuju gak sih kalau Batak itu dibilang sakral? Terus setuju. Tapi emang kebudayaan Batak tuh apa ya? Menurut aku salah satu budaya yang benar-benar Unik banget. kental banget tradisinya. Ya dimana tradisinya itu mau anak muda orang Batak sekarang tuh masih ya kayak kalian maksudnya masih benar-benar menjunjung tinggi tradisinya gitu loh. Sedangkan mungkin di budaya-budaya lain mungkin masih ikut tapi enggak yang harus wajib gitu. Iya. Sedangkan buat yang aku tuh kayak ya itulah tadi pesta pernikahan, pesta wisuda gitu tuh kayak harus gitu. Nah iya, nyambungin dari itu Mira yang bilang tadi tuh mungkin kita punya pertanyaan ya. Secara kita kan udah tahu nih Batak itu sangat identik dengan pesta, merayakan semoga yang mungkin gitu ataupun ya tentunya budaya-budaya lain juga pasti punya keunikan masing-masing. Tapi menurut abang apa sih yang bedain Sumatera Utara itu dengan budaya modern, budaya di luar negeri gitu loh bang. Yes. Jadi kita tuh bisa bandingin gitu loh mengubah sesama anak muda, apalagi sahabat Nura sekarang lagi nanti tuh mereka tuh harus tahu apa sih keidentikan dan keunikan dari Batak itu sendiri. Abang Ica dan mungkin teman-teman kita yang dari Sumatera Utara itu termasuk orang-orang yang beruntung karena menurut abang orang-orang yang besar di dekat dengan asal sumber sukunya, cintaannya kepada sukunya itu masih tinggi, dengan adatnya itu masih tinggi. Tapi bukan berarti mereka yang lahir di luar Sumatera Utara mempunyai marga nggak cinta sama marganya, enggak, mereka juga cinta. Tapi mungkin perlu belajar lagi tentang adatnya, makanya mereka ada rasa ingin tahunya itu tinggi. Sementara untuk dengan era modern yang lebih ke barat-baratan sekarang, orang Batak tuh nggak bisa digitukan. Karena adatnya itu udah dipaksa dari kecil, dia udah harus paham. Untuk panggilan aja, untuk panggilan ke om, tante, kakek, nenek itu beda-beda. Itu kami udah diajarkan dari kecil. Ketika salah akan diperbaiki. Jadi ada kebiasaan untuk memperbaiki dan dekat dengan adat, dekat dengan tradisi. Itu nggak boleh lepas. Makanya orang-orang Batak yang merantau itu bangga punya marga, bangga punya saudara di sini. Dan semakin pengen tahu gitu ya bang. Oh kayaknya aku nggak tahu ini, aku harus tahu karena sahabat-sahabatku itu, saudara-saudaraku tuh ternyata luas gitu kali ya. Mungkin ini kali aku pengen tanya, kalau misalnya ya kalian kan mungkin udah selama hidup kalian jadi orang Batak gitu kan? Ya bang juga. Nah ada gak sih mungkin salah satu tradisi yang abang ikutin, and then gimana tuh reaksi keluarga gitu? Untuk abang sendiri ya. Oke, mungkin kayaknya pas acara abang kabur gitu. Iya, gak ikut pesta. Abang itu sebagai anak pertama, jadi harus mengikuti anak pertama dan cucu pertama harus mengikuti semua kegiatannya. Abang nggak boleh nggak, dan abang juga nggak pengen tinggalin acara itu. Abang tetap pengen tahu apa sih, karena kan abang melihat contoh-contohnya bagaimana kakek abang, bagaimana ayah abang itu memperlihatkan mereka menjadi sosok pemimpin di kegiatan-kegiatan itu. Ya abang juga nggak mungkin dong diam aja, abang harus ambil andil belajar gimana caranya seperti itu. Mungkin kalau tradisi atau adat yang kalau boleh dibilang abang agak kurang setuju nih, tentang lebih dianjurkan untuk pernikahan tadi, lebih dianjurkan menikah dengan sesama Batak. Kayaknya itu deh semua tantangan orang Batak ya. Iya nggak sih? Ica juga gitu. Karena iya benar, karena keturunan itu kan sangat Sakral. ya sangat apa ya, garis keturunan itu sangat Harus terus berlanjut. benar. Iya gitu. Darahnya itu mengalir dengan sangat deras gitu. Kayak kata Bang Barul tadi, mungkin ayah Bang Barul dari kakeknya itu udah menerapkan kehidupan yang
kamu harus tegas, kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa sebagai pemimpin. Nah itu turun ke Bang Baru, tapi jangan salah, itu ada kaitannya dengan darah daging gitu. Waduh, Iya benar nggak sih Bang? berat ya bahasanya. Iya benar. Tapi masih kayak filosofis banget ya. Mungkin ini kali ya, Mir, pertanyaan terakhir kali ya sama Bang Baru. Dari Aku ada juga deh satu lagi. Oke, aku Masing-masing satu satu nih. satu. Iya, Iya, satu. satu nih. Abang pertanyaan untuk abang sendiri nggak boleh? Nggak boleh, kami lah yang nanya. Emang abang mau nanya apa sama kami? Apa? Ya, abang mau nanya sama diri abang sendiri. Kalian Oh. udah nanya abang. Itu udah nanya abang. Abang nggak boleh nanya abang sendiri. Oh, Ya coba loh, apa? Ya udah deh, aku dulu lah kalau gitu lah. Nah mungkin pesan-pesan Bang Bahrul itu kayak sesama bukan hanya untuk kita Batak ya Bang, tapi untuk semua masyarakat yang ada di Nusantara, apalagi mungkin anak-anak muda yang udah mulai lupa sama budaya sendiri. Apa sih pesan Abang tuh untuk kita semua gitu? Ini lebih ke semua ya, nggak usah termasuk Batak. Ini untuk Mira juga. Mira yang dari Sumatera Barat tadi katanya Yes. kan. Pelajarin sukumu untuk tahu asal usulmu. Kira itu bisa di quotes. Quotes. Oh, iya. Editor. Hah? Apa quotesnya? Pelajari sukumu untuk tahu asal usulmu. Pelajari sukumu untuk tahu asal usulmu. Keren. BBM. Oke, geng gimana? Oke, mungkin kalau dari aku nih, karena aku dari pengalaman kali ya, aku lumayan tipe orang yang tidak bisa tiba-tiba akrab sama orang. Nah mungkin abang, karena abang udah suka ikut kegiatan aktivitas selama sini, mungkin abang bisa nggak sih kasih tips gimana nih kita supaya cepat akrab sama orang walau itu orang baru yang belum kita kenal. Ya. Kayak Mira bilang tadi kan kita sama-sama introvert nih. Mira. Yes. Yain, apa ya? Untuk akrab dengan orang baru, saran abang itu jangan terlalu memaksa. Let it flow aja. Wis, let it flow. Yes. Lebih bagus berteman dengan satu tapi saling mengerti daripada banyak tapi saling memaki. Iya kan? Tarik napas banget ini aku kayak Berarti- sangat Sama erat dengan situasi sekarang ya Mir ya. Iya nggak sih Mir? Banyak teman yang mungkin ya. just keep in your heart. Iya. Memaafkan lebih baik gitu. Iya sih, memaafkan Ica. Baru pulih dari belakang. Jangan dong. Mungkin bisa kali ya. Apa masih mau sih, tapi kayaknya mungkin jangan bisa di kamera. di balik layar Yang kalian lebih bisa secret. kenalan lagi lebih jauh sama Bang Atau Baru. kita- Nanti ikut nongkrong deh sama kita Mir. boleh sih. Jadi perkumpulan Batak nih. Iya. Ngomong makasih banyak ya Bang udah mau kita undang di podcast Nura kali ini. Mungkin kita bisa ajakin Bang Baru untuk ini kali ya, jargon. Nah kalau kita bilang Nura Podcast. Nura Podcast Indonesia bicara. budaya bicara. Oke, cut ya guys. sorry. Ya Bang, mungkin nanti kalau kita bilang Nura Podcast, Abang bilangnya Indonesia budaya bicara. Oke. Ya gitu. Nura Podcast, Indonesia budaya bicara.